Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik yang terus menjaga memelihara kita sehingga dengan pertolongan Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Masa Penghakiman. Ayat intinya diambil dari 1 Timotius 5 ayat yang ke-24. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Keterangannya, pekerjaan penghakiman dan penghapusan dosa harus diselesaikan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang mati harus dihakimi berdasarkan hal-hal yang tertulis dalam buku, maka tidaklah mungkin bahwa dosa-dosa manusia sudah dapat dihapus, sedangkan pengadilan perkara mereka baru dalam taraf pemeriksaan. Ketika pengadilan pemeriksaan ditutup, Kristus akan datang dan pahalanya ada besertanya yang akan dikaruniakan kepada tiap-tiap orang sekadar perbuatannya. Semua orang akan dihakimkan sesuai dengan hal-hal yang tertulis dalam buku dan diberi pahala sekadar perbuatan mereka. Penghakiman ini tidak dilakukan pada waktu kematian. Dalam pekerjaan yang khas itu, setelah mengadakan pendamaian bagi Israel, imam besar keluar dan memberkati orang banyak. Demikianlah Kristus pada akhir pekerjaannya sebagai perantara akan muncul tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan dan mengaruniakan hidup kekal kepada mereka yang menantikan Dia. Sebagaimana imam dalam memindahkan dosa dari tempat kudus mengaku dosa-dosa itu di atas Azazel, begitu juga Kristus akan memindahkan dosa-dosa itu ke atas setan sebagai pemula dan penghasut dosa. Azazel yang membawa dosa Israel diusir jauh ke padang gurun. Begitu juga setan, sambil membawa kesalahan segala dosa yang ditimbulkannya sehingga umat Allah melakukannya selama 1000 tahun akan terkurung di bumi yang nantinya dijadikan sunyi senyap tanpa penghuni, dan akhirnya ia akan merasakan hukuman terhadap dosa sepenuhnya di dalam api yang akan membinasakan semua orang jahat. Sedikit, ya hanya sedikit saja dari begitu banyaknya manusia di bumi yang akan selamat kepada hidup yang kekal. Sedangkan masa orang banyak yang tidak menyempurnakan jiwa mereka dengan menurut kebenaran akan mengalami kematian kedua. Sementara dosa-dosa orang percaya yang bertobat sedang dihapuskan dari tempat kudus. Harus ada suatu pekerjaan pengudusan yang istimewa, yaitu membuangkan dosa di antara umat Allah di bumi. Masa penghakiman. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas kembali menekankan bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Masa penghakiman itu sementara terjadi. Dan penghakiman itu akan dimulai dari orang-orang kudus yang sudah mati di dalam Tuhan. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya bagi umat-umat Tuhan yang masih hidup akan dihakimi. Untuk itu, karena kita tidak tahu kapan kita akan dihakimi, sudah sepatutnya lah bagi kita untuk terus datang ke hadapan hadirat Tuhan secara pribadi, keluarga bahkan jemaat, untuk mengakui dosa kita setiap hari dan dengan pertolongan Tuhan meninggalkan dosa-dosa tersebut, sehingga dengan pertolongan Tuhan yang sama kita akan kedapatan tidak bercela dan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semoga Allah yang maha baik akan memampukan kita melewati masa penghakiman itu, bukan karena kita sanggup, tetapi karena Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu.
Bantu kami ya Tuhan untuk bisa siap sedia menghadapi masa penghakiman, karena dengan pertolongan Tuhan sajalah kami akan dimampukan untuk terus datang kepadamu, mengakui segala dosa kekurangan kami, dan meninggalkan dosa-dosa kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kasih karunia-Mu lah yang akan menghapuskan setiap catatan dosa kami dan melayakkan kami untuk siap menerima meterai Allah yang hidup. Dan dengan pertolongan Tuhan yang sama, kami akan berdiri tanpa cacat celah ketika Engkau datang di kali yang kedua. Sepanjang kami di dunia ini ya Tuhan, berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Berikanlah kami iman yang kuat, kokoh, sehingga dengan pertolongan Tuhan dalam setiap perjuangan apapun yang kami sedang alami saat ini, kami akan terus mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.